Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kava Rabbit. Bagi teman-teman yang baru gabung, silahkan tonton dulu videonya. Kalau kalian suka, kalian bisa like dan subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang. Oke, kali ini saya akan sedikit membahas tentang cara memaksimalkan suplai susu induk saat menyusui anaknya. Jadi beberapa kali terjadi saat pemula memiliki kelinci yang beranak itu anakannya banyak yang mati. Jadi kali ini akan saya bahas untuk memaksimalkan suplai susu induk ke anakan kelinci yang disusui. Simak terus videonya agar kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik yang sudah saya siapkan. Terima kasih. Oke, jadi indukan setelah melahirkan akan membutuhkan waktu 1 bulan sampai 1,5 bulan untuk menyusui anaknya. Jadi pada saat-saat indukan menyusui anaknya, apa saja yang perlu kita lakukan agar indukan tersebut tetap bisa merawat anaknya dan maksimal dalam menyusui anaknya. Jadi kalau indukan-indukan yang sudah mau menyusui anaknya, kita tidak perlu ikut campur untuk menyusukan secara manual, tetapi kita bisa memaksimalkan suplai susu induk saat menyusui dengan cara kembali lagi ke kelinci pada awalnya itu kan emang di alam liar ya kan. Jadi pada dasarnya dia itu makan rumput. Tetapi karena sekarang sudah dibudidayakan oleh banyak orang dan untuk mencukupi kebutuhan pakan, ada beberapa peternak yang memilih membuat atau memproduksi pelet instan untuk kelinci. Jadi memudahkan untuk kita beternak. Memang agak sedikit memakan biaya, namun lebih praktis, lebih bersih, dan lebih berkualitas. Namun tetap pada kembali sifat asli ke kelinci tersebut. Pada waktu menyusui anaknya atau pada waktu hamil, mereka tetap membutuhkan hijauan, entah itu didapat dari hay, rumput kering, atau rumput basah, atau daun-daun yang lain. Bisa rumput odot, indigo vera, triganthera, atau yang lain, daun pepaya, daun pisang juga bisa. Kita harus menyediakan pakan-pakan hijauan tersebut dan lebih memaksimalkan saat kelinci kita sedang dalam kondisi menyusui. Jadi ini ada beberapa indukan kelinci saya yang sedang menyusui anaknya, maksudnya dalam masih dalam masa menyusui anaknya ya. Nah, kalau di kandang saya, karena saya itu enggak 100% menggunakan pelet, jadi saya menggunakan 50% rumput atau hijauan, dan saya gilir kadang odot, kadang bisa daun murbei, daun pepaya, rumput lapangan, atau mungkin indigo vera. Jadi kalau di kandang saya itu biasanya mau induk menyusui atau sedang hamil, atau induk yang sedang masa istirahat untuk dikawinkan, saya tetap kasih hijauan seperti ini. Jadi ini hijauannya saya potong kasar ya. Jadi nanti saya kasihkan ke kelincinya, saya masukkan ke tempat makan. Kenapa saya potong? Karena saya mau
hijauan ini termakan maksimal oleh kelinci-kelinci saya. Selain saya bisa menekan pakan pabrikan atau pelet, itu juga akan menambah kualitas suplai susu pada indukan. Terlebih lagi kalau misalkan hijauan-hijauan yang kita kasihkan itu hijauan yang benar-benar bisa memaksimalkan produksi susu, seperti daun pepaya atau daun katuk, itu katanya juga bisa. Kalau di tempat saya itu ya saya lebih sering ke daun pepaya sama indigo vera. Seperti ini misalkan. Jadi kalau khusus indukan yang sedang menyusui anaknya, saya akan memberikan jatah hijauan khusus daun pepaya ke indukan yang sedang menyusui. Nanti bisa dilihat hasilnya. Misal kalian kasih daun pepaya di sore hari, pagi harinya pasti anaknya akan terlihat lebih gemuk atau lebih buncit perutnya, karena suplai susu induknya itu lebih maksimal. Kalau di tempat kalian adanya daun katuk, bisa dikasih daun katuk, tapi karena di sini lebih banyak daun pepaya, jadi saya pakai daun pepaya. Ini khusus indukan yang sedang menyusui. Jadi kalau indukan-indukan yang sedang hamil atau sedang masa istirahat, biasanya saya kasih rumput seperti ini. Kalau sedang menyusui, saya tambahkan daun pepaya. Jadi dia benar-benar nutrisinya terpenuhi, kebutuhan serat untuk memproduksi air susu untuk anak-anaknya juga terpenuhi. Karena kelinci yang kita pelihara di dalam kandang bergantung pada pemilik dalam hal pakan dan perawatan. Karena dia tidak bisa mencari pakan sendiri, jadi kita harus menyediakan. Ada lagi tambahan, kalau misal kalian ingin lebih maksimal lagi di air minumnya, kalian bisa campurkan madu. Jadi air dicampurkan madu sedikit, atau bisa juga gula merah, atau bisa tetes tebu. Jadi itu tergantung apa yang tersedia di sekitar kalian. Itu hanya untuk memaksimalkan suplai susu induk kelinci saat menyusui. Selebihnya nanti bisa dipantau, diawasi atau dipelajari karakter kelinci tersebut. Apakah memang suka daun tertentu atau mungkin lebih maksimal dengan pakan tertentu. Nanti kalian bisa mempelajari sesuai dengan kelinci kalian. Itu saja yang dapat saya bagikan. Kalau bermanfaat, kalian bisa share, jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.